Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita masih berjumpa walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan video ini kalian bisa memahami dan mempelajari apa yang ibu berikan. Materi yang akan ibu sampaikan mengoperasikan bentuk pecahan, penjumlahan, pengurangan desimal dan persen. Di sini ada poinnya pengertian, contoh, transformasi, menyederhanakan, operasi hitung, video, dan soal. Anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai, sebelum kalian masuk ke materi kelas 5 yaitu bab 1 penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit untuk mengingat apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. A sama dengan pembilang, B sama dengan penyebut. Contoh dari slide ini kita lihat pada diagram bagi-bagi roti. Di sini kita lihat warna hijau diberikan oleh Ica, warna pink diberikan oleh Eka, warna kuning diberikan oleh Ika, warna biru oleh Irma. Perbandingan pecahan. Pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang sama dapat dibandingkan dengan membandingkan nilai pembilangnya. Pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang berbeda adalah dengan cara menyamakan nilai penyebut terlebih dahulu. Tanda perbandingan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ya, di sini kita lihat. Di sini ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama ialah pecahan murni, yang kedua pecahan tak murni, dan yang ketiga pecahan campuran. Pecahan murni kita lihat dan kita simak, di mana A per B dengan A kurang dari B. Contoh 2 per 5, 1/4, 3 per 9, di mana 2 merupakan A, 5 merupakan B. Coba kalian lihat, 2 per 5 berarti sama dengan A kurang dari B. Nah, kalian boleh lihat, cari contoh yang lain ya. Yang kedua, pecahan tak murni, di mana A per B dengan A lebih dari B. Contoh 7/4, 6/4, 8/5, di mana 7/4, 7 adalah A, 4 adalah B. Berarti A lebih dari B. Nah, boleh kalian cari contoh yang lain ya. Yang ketiga, pecahan campuran, di mana N A per B dengan N merupakan bilangan bulat. A kurang dari B. Contoh 2/3, 1/4, 3 2/3, di mana kita ambil 2/1/3. 2 merupakan bilangan bulat, 1 adalah A, 3 adalah B. Berarti A
kurang dari B, 1/3. Coba kalian boleh cari contoh yang lain. Next, kita lanjut. Di slide ini, Ibu akan menerangkan operasi pecahan. Operasi pecahan itu yang pertama ialah penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Operasi penjumlahan. Di mana operasi penjumlahan kita lihat sama-sama A per B ditambah C per D. Catatannya nilai penyebutnya harus sama. Untuk penjumlahan nilai penyebutnya harus sama. Di mana nilai penyebutnya harus sama ialah B dan D. B dan D adalah penyebut. Berarti nilai penyebutnya harus sama pada operasi penjumlahan. Dan yang kedua, menjumlahkan pecahan penyebutnya sama. Untuk menjumlahkan pecahan-pecahan dengan penyebut yang sama, jumlahkanlah pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh operasi penjumlahan pada kotak. Lihat ya di sini, kotak warna kuning dan merah. Kuningnya 3, kita hitung sampai merah yang batasnya putih, 3/5. Dan di sebelah kanan 4/5, kita lihat warna merah, dan terakhirnya yang warna putih, jadi 4/5. Sini kita jumlahkan 3/5 ditambah 4/5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan saja, yaitu pembilang ditambah pembilang dan penyebutnya tetap. Lihat, di sini ada 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7/5, penyebutnya adalah 5. Lalu 7/5, masih ingatkah kalian? 7/5 ialah merupakan pecahan biasa. Dan kita bisa sederhanakan, bisa menjadi pecahan campuran, yaitu 7/5 dijadikan pecahan campuran atau disederhanakan, yaitu 1/2/5. Yang kedua, operasi pengurangan, di mana operasi pengurangan A per B dikurang C per D. Catatan sama, nilai penyebutnya harus sama. Kita ambil kesimpulan pada slide yang sebelumnya, ialah pengurangan yang penyebutnya sama. Mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama merupakan untuk mengurangkan pecahan-pecahan dengan penyebut yang sama, kurangkanlah pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Kita lihat contoh 1. Tini menemukan 5/8 kue tar di meja makan. Dia makan 1/8 kue tar. Berapa kue tar yang belum dimakan? Kita lihat penyelesaiannya dalam bentuk gambar. Kita jumlahkan, yang gambar biru ada 5. Yang gambar kuning ada 3. Coba kita hitung, berarti totalnya semuanya adalah 8. Nah, yang ditemukan sama Tini ada 5/8 kue tar di meja makan. Lalu dia makan 1/8. Berapa kue tar yang belum dimakan? Kita lihat dari penyelesaiannya. 5/8 dikurang 1/8 sama dengan, karena penyebutnya sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 1/8, hasilnya sama dengan 4/8 atau 1/2. 1/2 adalah kita menyederhanakan dari 4/8, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti
bisa kita ambil kesimpulan untuk hasilnya. Jadi kue tar yang belum dimakan adalah 1/2. Contoh kedua, Pak Selamat mempunyai minyak tanah sebanyak 5/6 kaleng. Tetangga Pak Selamat membeli minyak tanah itu, sehingga minyak tanah Pak Selamat sekarang sebanyak 3/6 kaleng minyak. Berapa banyak minyak tanah dalam satuan kaleng yang telah dibeli oleh tetangga Pak Selamat itu? Penyelesaiannya pertama ialah permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan cara berikut. 5/6 dikurang titik-titik sama dengan 3/6. Coba kita pikirkan berapa ditambah 3/6 untuk 5/6 yang diperoleh. Kita lihat 5/6 dikurang 2/6 sama dengan 3/6. Sehingga diperoleh bahwa tetangga Pak Selamat telah membeli minyak tanah sebesar 2/6 atau 1/3. 1/3 dari mana? Dari disederhanakan 2/6. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi jawabannya bisa 2/6 atau 1/3 kaleng minyak. Setelah kalian menyimak dan memahami slide sebelumnya, yaitu materi tentang pengurangan dan penjumlahan yang penyebutnya sama. Nah, di slide ini, Ibu akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita lihat pada contoh ya. Di sini Ibu bacakan. Ani membaca 1/4 sebuah buku cerita. 2 hari yang lalu, Ani membaca dari isi buku itu. Hari ini, Ani melanjutkan membaca buku cerita itu. Dia membaca 2/3 dari isi buku itu. Berapa bagian dari isi buku cerita yang telah dibaca oleh Ani? Mari kita lihat. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita dapat menggunakan model pecahan untuk penjumlahan berikut. Pertanyaannya 1. Berapa bagian dari isi buku yang telah dibaca oleh Ani? Penyelesaiannya, jumlahkan 1/4 dan 2/3. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Menyatakan jumlah, kita lihat di sini ada 1/4 ditambah 2/3, yaitu sama dengan 11/12. Atau kita gunakan untuk mencari caranya, 1/4 ditambah 2/3 sama dengan penyebutnya adalah 12. Kita kalikan saja 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 di sini kita lihat penyebutnya, kita lihat sama dengan 3/12 ditambah 8/12 sama dengan 3 ditambah 8/12 sama dengan 11/12. Jadi Ani telah membaca 11/12 bagian isi dari buku tersebut. Ya, di sini ada contoh lagi, kita lihat model pengurangan. Di sini Ibu berikan ada gambar kotak ya. Gambar kotak warna oranye di sini 3. Warna hitam ada 3. Kita hitung oranye 3, hitam 3, berarti 6. Kita gunakan model pecahannya 3/6 atau 1/2. 1/2 kita dapat dari disederhanakan dari 3/6. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Lalu kita lihat orange-nya ada warna 2 yang di bawahnya. Lalu warna hitamnya ada 4. Kita jumlahkan orange dan
hitam, kita lihat di situ warna oranye 2, jumlahnya ada 6. Jadi gunakan model pecahannya 2/6 atau 1/3. Kenapa 1/3? Kita sederhanakan dari 2/6, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Ya, berarti kita lihat hasilnya. Di sini ada kesimpulan kita lihat, yaitu kurangkanlah 3/6 dikurang 2/6. Nah, dari pertanyaan 1 dan contoh di atas, tampak bahwa untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda, pertama menyamakan penyebutnya dahulu, yaitu dengan menggunakan KPK. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Di sini tentukan hasil dari 1/4 ditambah 2/7. Jadi kita cari KPK-nya. Tentukan KPK dari 4 dan 7. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Coba kita hitung sama-sama ya. 28 dari mana? Sini kita lihat 1/4. 1/4 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Kita lihat pecahan yang kedua, 2/7 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita jumlahkan 7/28 ditambah 8/28 sama dengan 15/8, di mana KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Berarti kita tulis pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan pecahan campuran. Di sini kita lihat satu cara untuk menjumlahkan pecahan campuran adalah menghitung bagian bilangan cacah dan pecahannya secara terpisah. Kadang-kadang jumlah dari bagian pecahan adalah suatu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Jika demikian, ubahlah dahulu pecahan tersebut sebagai pecahan campuran. Contoh, tentukan hasil dari 15 3/4 ditambah 3 1/2. Penyelesaiannya kita lihat 15 3/4 sama dengan 15 3/4. KPK adalah 4. Tulislah pecahan-pecahan itu dengan penyebut yang sama. Kita lihat ya, 3 1/2. 3 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 4. Dan 3 kita taruh di depannya. Jadi 3 2/4. Kita jumlahkan, yaitu 15 3/4 ditambah 3 2/4, yaitu 15 ditambah 3 sama dengan 18. 3 ditambah 2 5. Dan penyebutnya 4, berarti kita ambil 18 5/4. Sini kita ambil 18 ditambah 1 1/4. 1 1/4 yaitu dari 5/4. 5/4 kita sederhanakan atau kita jadikan campuran menjadi 1 1/4. Lalu kita jumlahkan 19 1/4. Next kita lanjut, yaitu pengurangan pecahan campuran. Untuk menyelesaikan masalah pengurangan pecahan campuran, rubahlah dahulu menjadi pecahan biasa. Contoh, selesaikanlah 6 1/3 dikurang 4 1/2. Kita bisa lihat di sini 6 1/3 dikurang 4 1/2 sama dengan 6 2/6 dikurang 4 3/6. Tulislah dalam pecahan yang senama. Kita lihat lagi 5 8/6 dikurang 4 3/6. Ubahlah bentuk pecahannya. Kita lihat jawabannya 5 dikurang 4 1, 8 dikurang 3 5/6. Kurangilah bilangan cacah dan kemudian pecahannya. Jadi jawabannya
6/1/3 dikurang 4/1/2 sama dengan 1/5/6. Di slide ini, mari kita lihat dan kita simak penjumlahan pada pecahan desimal. Di sini ada poin-poinnya. Coba kita lihat poin pertama, penjumlahan pecahan desimal per 10. Yang kedua, letakkan satuan lurus dengan satuan, per 10 lurus dengan per 10. Yang ketiga, jumlahkan seperti bilangan asli secara bersusun. Yang keempat, letakkan koma hasil penjumlahan harus lurus. Penjumlahan dibuat bersusun ke bawah. Pecahan desimal per 10 diubah menjadi per 100 dengan menambah angka 0 di belakang. Kita lihat contoh menjumlahkan pecahan desimal. Yang pertama, menjumlahkan pecahan 1 desimal. Contoh, 0,9 ditambah 0,5 sama dengan 1,4. Kita lihat, kita jumlahkan 9 ditambah 5 yaitu 14. Taruh 4 di belakang, 1 taruh di atas. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Komanya kita susun secara lurus menjadi 1,4. Sekarang yang kedua, menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal. Contoh, 0,39 ditambah 0,4 sama dengan 0,79. 0,4 dijadikan pecahan 2 desimal. Jadi kita taruh 0,4 ditaruh nolnya di belakang supaya menjadi pecahan 2 desimal. Sini kita lihat yang ketiga, menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contoh, 2/5 ditambah 0,4. Kita bisa ubah dijadikan pecahan biasa, yaitu 2/1/5 dijadikan pecahan biasa 11/5. Dari mana ya? Coba kita hitung. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ditambah 1, jadi 11/5. Ditambah 0,4. 0,4 itu kita jadikan pecahan biasa menjadi 4/10. 4/10 kita bisa lihat 0,4 di belakang koma adalah di belakang koma adalah 1/10 menjadi 4/10. Lalu kita jumlahkan, kita cari penyebutnya. Penyebut dari 5 dan 10 ialah 10. Sekarang kita lihat 22 dari mana ya? Sekarang kita lihat 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. Untuk pecahan yang kedua, 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Baru setelah sudah sama penyebutnya, kita bisa jumlahkan. Di sini kita jumlahkan ialah 22 ditambah 4, 26/10. Kita ambil pecahan biasanya 26/10 dijadikan campuran, yaitu 26/10. Dan kita sederhanakan menjadi 23/5. 3/5 dari mana? 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Lalu kita 2 taruh depan, jadi 23/5. Next kita lanjut menjumlahkan pecahan 2 desimal. Contoh, 1,45 ditambah 2,03 sama dengan 3,48, yaitu dengan cara bersusun seperti biasa, tapi dengan syarat yaitu komanya harus diluruskan. Menjumlahkan 3 pecahan desimal berturut-turut. 0,15 ditambah 0,21 ditambah 2,3 yaitu sama dengan 2,66, yaitu. Dan yang ketiga, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh, 2/6 ditambah 0,4, kita bisa cari 2/6 ditambah 4/10 sama dengan 6 dan 10. Kita cari KPK-nya. KPK 6 dan 10 adalah 30. Nah, jawabannya 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Makanya sama dengannya di situ ada 10/30. Ditambah
Bisa 12/30 dari mana? Kita lihat 30 dibagi 10 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi setelah kita sudah sama penyebutnya baru kita bisa jumlahkan. 10 ditambah 12 sama dengan 22/30. Sini kita sederhanakan menjadi 11/15, yaitu 22 dibagi 2 sama dengan 11, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Next, selanjutnya anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, di sini di slide ini untuk penjumlahan dengan desimal tidak ada bedanya dengan penjumlahan biasa, namun bedanya tanda koma harus disejajarkan dengan tanda koma yang akan ditambahkan kawannya. Kita lihat contoh 0,613 ditambah 0,28, kita lihat sini sama dengan 0,898. Kita hitung masing-masing ya. Kita lihat angka masing-masing di belakang koma ada 6 dan 2. Maka kita jumlahkan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Setelah itu angka kedua di belakang koma ada 1 dan 8. Maka 1 ditambah 8 sama dengan 9. Yang terakhir, angka yang ketiga ada 3 dan 0. Namun 0 tidak perlu ditulis. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan dengan persen sama seperti penjumlahan pada umumnya, tinggal ditambahkan dengan persen akhir hasil penjumlahan. Di sini kita lihat 25% tambah 65% sama dengan 90%. 12% ditambah 67% sama dengan 79%. Dan yang ketiga 73% ditambah 143% sama dengan 216%. Next, kita lanjut, yaitu di sini ya ada pengurangan pecahan. Poinnya mengurangkan pecahan dari bilangan asli. Contoh 2 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Yang kedua, mengurangkan pecahan. Contoh 3/2 dikurang 1/2 sama dengan 2/2. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan penyebutnya tetap 2, jadi 2/2. Poin yang ketiga, pengurangan pecahan desimal. Contoh 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. Disejajarkan dengan pesusun pendek. 0,8 dikurangkan dengan 0,2 dengan syarat komanya harus lurus. Di sini ada yang kedua 0,9 dikurang 0,2 dikurang 0,3 sama dengan 0,4. Ya, selanjutnya kita lihat materi berikutnya, pengurangan pecahan desimal dan persen. Apabila kedua penyebut pecahan sudah sama, maka pembilang pecahan langsung dikurangkan. Apabila kedua penyebutnya pecahan tidak sama, maka carilah KPK kedua penyebut sehingga pengurangan pecahan dapat dilakukan setelah penyebutnya sama. Contoh 4/7 dikurang 2/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu, yaitu dengan cara mencari KPK. 7 dikali 3 sama dengan 21. 21 dibagi 7, 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. 21 bagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti di sini 12 dikurang 14. Nah, ternyata hasilnya ialah min 2/21. Nah, di sini ada yang kedua 5/6 dikurang 3/4. Kita cari KPK-nya 6 dan 4, yaitu 24. 24 dibagi 6, 4. 4 dikali 5, 20. Kita lihat di situ ada 20. Lalu 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 3, 18. Kita lihat di situ ada 18. 20 dikurangin 18 sama dengan 2. Penyebutnya adalah 24.
Berarti jawabannya adalah 2/24. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/12, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Untuk desimal sama dengan penjumlahan. Tidak ada aturan khusus untuk mengoperasikan bilangan desimal. Contoh, 0,45 dikurang 0,13 sama dengan 0,32. Dan contoh yang kedua, 0,77 ditambah 0,124 sama dengan 0,646. Nah, untuk persen sama dengan penjumlahan. Tidak ada aturan khusus untuk mengoperasikan bilangan persen. Yaitu, contoh 12% dikurang 2%. Kita kurangkan saja 12 dikurang 2 sama dengan 10. Persennya kita taruh di belakang. Jadi 10%. 57% dikurang 32% sama dengan 25%. Alhamdulillah, dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.